Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Sehingga kalau kita mau jujur, kita perhatikan bahwa yang terjadi dalam dunia hari-hari ini adalah kalau ada orang lebih maju, ada orang lebih baik, ada orang yang lebih sukses, apa yang terjadi ini dapat menimbulkan sakit hati, iri, dan kemudian cenderung bertindak hal-hal yang menyakitkan. Karena itu kita sebagai orang percaya yang pertama, kita harus memiliki sikap hidup yang positif. Kita nggak bisa ikut-ikutan cara dunia yang nggak boleh lihat orang lebih maju lalu menjatuhkan, iri, cari-cari kekurangannya, lalu menghakimi, lalu bicarakan yang buruk di belakangnya. Kita nggak bisa memiliki sikap hidup seperti itu. Kita harus memiliki sikap hidup yang positif, karena selalu saya katakan bahwa di sekitar kita hanya ada 3 orang. Ada orang-orang yang lebih dari kita, ada orang-orang yang di samping kita, dan ada orang-orang di bawah kita. Nah, orang-orang yang punya sikap hidup negatif, kalau lihat ada orang di atasnya, apapun cara dijatuhkan. Ada orang di sampingnya disikut, ada orang di bawahnya diinjak, saudara-saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki sikap hidup yang positif, kalau ada orang lebih dari kita, di atas kita, kita belajar. Ada orang-orang di samping kita, kita bergandengan tangan. Ada orang-orang di bawah kita, kita angkat. Maka hidup kita akan menjadi berkat. Jadi ingat, kita harus memiliki sikap hidup yang positif. Yang kedua, kita jangan ikut-ikutan cara-cara dunia. Kita jangan ikut arus. Karena ikan kalau dia hidup, dia bisa berenang melawan arus. Tapi kalau dia mati, dia selalu akan ikut arus. Begitupun hidup Kristen kita. Kalau hidup Kristen kita mati, kita akan ikut dan terbawa arus. Tetapi kalau hidup Kristen kita hidup, maka kita akan berani melawan arus dan menjadi berkat bagi dunia. Yang ketiga, menyadari keadaan dunia yang semakin tidak pasti. Sikap kita sebagai orang percaya yang pertama, kita harus memiliki sikap hidup yang positif. Yang kedua, kita jangan ikut-ikutan cara-cara dunia. Yang ketiga, kita harus tenang dan menguasai diri. Kalaupun orang rancangan yang jahat buat kita, kita tenang, kita kuasai diri. Karena Alkitab berkata, kuasai diri, jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Karena Alkitab berkata, orang yang menguasai diri, dia melebihi pahlawan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari sikap kita sebagai orang percaya, kita harus selalu melekat pada Tuhan. Aduh saudara, dunia makin hari makin tidak pasti, dunia makin hari makin jahat. Sebagai hamba Allah, berani saya katakan, kalau kita hari-hari ini gak dekat sama Tuhan, aduh, kita bisa stres terus, saudara-saudara. Kalau kita gak dekat Tuhan hari-hari ini, kita gampang hancur. Kalau kita gak dekat Tuhan hari-hari ini, aduh, hidup kita berantakan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, apapun boleh terjadi, tetapi selama kita dekat Tuhan, kita dapat berkata, jika Allah di pihakku, tidak ada yang dapat melawan aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang sakit hati dan penghinaan. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap orang yang hidup di muka bumi pasti pernah mengalami sakit hati, bahkan juga pasti pernah mengalami penghinaan, diremehkan, direndahkan, disakiti. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan biarkan sakit hati dan penghinaan menghancurkan hidup kita. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat,
Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang sakit hati dan penghinaan, kita mau sama-sama belajar dari Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Nehemia pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Nehemia pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Perhatikan baik. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Kita sedang sukses, kita sedang maju, ada orang lain sakit hati. Bahkan dikatakan apa? Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Lihat, dihina, direndahkan, disakiti seperti itu. Ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ayat yang ke-6 luar biasa, saudara-saudara. Meskipun mereka dihina, meskipun mereka disakiti, meskipun mereka direndahkan. Ayat yang ke-6, perhatikan baik. Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ada dua hal yang luar biasa saya pelajari di sini. Yang pertama, kami terus membangun, dan yang kedua, seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudaraku, mereka disakiti, mereka dihina, mereka direndahkan, tetapi mereka terus membangun. Itulah sikap yang harus kita miliki ketika orang merasa sakit hati, ketika orang merancangkan yang jahat, ketika bahkan orang menghina. Yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus terus membangun. Jangan menyerah, jangan akhirnya kecewa, jangan akhirnya luka hati, bahkan jangan membalas. Yang pertama, kita harus terus membangun. Yang kedua, betul, sambil terus membangun, kita harus periksa dan koreksi diri. Jangan-jangan kita memang salah, jangan-jangan kita memang gak benar, jangan-jangan memang kita sudah melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau kita masih tetap di jalan Tuhan, ayo, jangan putus asa, terus maju, terus membangun. Periksa, koreksi diri supaya jalan kita masih terus lurus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tenang dan berserah kepada Tuhan. Jangan panik, jangan akhirnya emosian, jangan akhirnya marah-marah, jangan akhirnya mulai terpancing untuk membalas. Oh, iblis senang kita emosi dan terpancing untuk membalas. Karena waktu kita emosi dan terpancing untuk membalas, kita juga sama seperti mereka. Lalu yang keempat, jadi ingat ya, yang pertama terus membangun, yang kedua periksa dan koreksi diri, yang ketiga tenang dan berserah pada Tuhan, yang keempat tetap kuat dan pertahankan iman. Ini yang sangat penting, karena seringkali kita bisa mulai tetap membangun, tetapi kemudian setengah jalan kita mulai gak tahan, saudara. Kenapa? Karena kita gak pertahankan iman kita. Jadi kuat dan tetap pertahankan iman kita, karena di masa-masa yang sukar, iman akan membawa kita pada kemenangan dan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan membalas, tetapi tetap untuk mendoakan. Itu sebabnya ajaran Kristus luar biasa, khususnya di doa Bapa kami, diajarkan sebuah doa yang luar biasa. Di situ dikatakan, ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah. Oh, Alkitab ajarkan, kalau kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga pun akan mengampuni. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga pun tidak akan pernah mengampuni. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
jangan membalas, tetapi tetap mendoakan. Karena waktu orang bersalah lalu kita tetap mendoakan, disitulah berkat Tuhan akan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ciri hidup Kristen jelas. Kita pelajari Daud, bagaimana Saul menyakitinya, bagaimana Saul melukainya. Dasarkan cuma sederhana, dasarnya itu kan karena iri hati. Saudara, Saul tuh iri sekali sama Daud. Daud berkali-kali menyelamatkan hidupnya. Kita ingat betul waktu Saul kerasukan roh jahat yang dari Tuhan, Daud yang dipanggil dan memainkan kecapi lalu roh jahat itu keluar. Tidakkah kita ingat ketika Goliat menantang bangsa Israel, Saul sebagai raja, tidak dipandang sama sekali, sehingga Saul sebagai raja ketakutan melihat kenyataan itu. Siapa yang maju? Daud yang maju dan mengalahkan Goliat. Pertanyaannya, tapi kenapa ketika Daud dipuji-puji lalu Saul merasa sakit hati? Itu yang saya bilang, karena orang tidak bisa menerima kelebihan orang lain, tidak bisa mengakui kemajuan orang lain, kesuksesan orang lain, sehingga sakit hati dan penghinaan mulai dilontarkan, sehingga berkali-kali Saul mau coba membunuh Daud. Tetapi yang luar biasa, Daud tidak pernah ada rencana untuk membalas. Bahkan dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tidak membalas, tapi kita bahkan tetap mendoakan, disitulah kemuliaan Tuhan akan tercurah, disitulah kuasanya akan ada, disitulah kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan. Berarti yang pertama jelas tetap maju, yang kedua periksa dan koreksi diri, yang ketiga tetap tenang dan berserah pada Tuhan, yang keempat kuat dan tetap pertahankan iman, dan yang kelima jangan membalas tetapi tetap mendoakan, maka anugerah Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizatnya yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh mujizat Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin ada orang-orang yang sakit hati dan merancangkan yang jahat, bahkan menghina, meremehkan, merendahkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami tetap maju, tetap berserah, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap mendoakan orang yang merancangkan yang jahat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.